Nabi Muhammad itu di Isra dan di Mi'rajkan itu apakah ruhnya saja, apakah dengan jasadnya? Jadi pertanyaannya begitu, apakah ruhnya saja, apakah dengan jasadnya? Ya. Kalau ruhnya itu semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat. Ya. Kenapa? Kalau ruhnya semua ulama sepakat, baik itu pakai jasad atau tidak pakai jasad, baginda Rasul itu ya ruhnya mengalami peristiwa itu. Yang menjadi yang menjadi perdebatan itu sebenarnya jasadnya ikut apa enggak. Ya. Nah, ini lagi-lagi di antara para ulama kita memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ruhnya saja, ada yang mengatakan dengan jasad. Yang mengatakan ruhnya saja kenapa? Karena untuk melewati kayak tadi ya, melewati jarak tempuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, itu durasi waktunya itu sangat sebentar ya, padahal jarak tempuhnya itu luar biasa ya. Kalau umpamanya ruhnya saja ya, umpamanya begini, coba kita lihat Bapak Ibu. Ada yang pernah kalau kita tidur ya, kalau kita tidur itu ada yang pernah bermimpi nggak? Ada. Kita tidur tinggalnya di Tangsel ini. Ketika mimpi itu mimpinya ke Amerika Serikat. Mimpinya ke Amerika Serikat. Dalam durasi waktu yang sebentar itu ke Amerika, ke Eropa, udah kekelilingin tuh. Ya. Kemudian bangun mimpi, bangun dari tidur, itu kita bilang, oh kayaknya saya udah kemana-mana. Waktunya lama apa sebentar? Sebentar. Yang mimpi itu ruh apa jasad? Ruhnya doang. Jasadnya mah tetap yang ke Amerika itu nggak ada jasadnya masih di sini. Kalau umpamanya kalangan yang menyebutkan ruh saja, tadi diantaranya alasannya. Tapi jumhur ulama mengatakan itu ruhan wa jasadan. Ya. Apa dalilnya ruhan wa jasadan kata jumhur ulama? Karena kata beliau-beliau dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah membunyikan teksnya itu subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, seorang hambanya. Dalam pemahaman leksikologi bahasa Arab itu kalau orang manusia ya, kalau manusia hidup itu terdiri dari ruh dan jasad. Kalau ada orang yang mati disebut bukan abad lagi tapi mayit. Gitu. Ya. Karena kemudian yang kedua ini berkata apa? Dalil yang berikutnya. Allah menggunakan diksi pertama dengan ungkapan subhana, maha suci, itu menunjukkan kepada satu peristiwa yang khawarikul adah, yang luar biasa dahsyatnya. Jadi kalau cuma yang enteng-enteng saja itu Allah nggak akan menggunakan diksi subhana yang menunjukkan kepada lita'ajub, wow, amazing. Ya. Nah, oleh karena itu para ulama terbagi dua. Ya, kalau kita
sebagai orang mukmin, orang muslim, kita harus meyakini, mempercayai peristiwa Isra wal Mi'raj itu satu peristiwa yang betul adanya. Itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad. Bahkan tadi kata saya, itu peristiwa yang sungguh sangat spektakuler. Lepas dari perbedaan pendapat apakah yang dialami oleh baginda Rasul itu hanya ruhnya saja atau dengan jasad. Nah, kemudian kata yang kedua itu, kalau ruhnya, ruh itu butuh, kalau ruh itu butuh ini enggak? Butuh apa? Butuh kendaraan enggak kalau ruh? Kalau ruh butuh kendaraan enggak? Nah, kalau ruh enggak. Ya, makanya kok didatangkan buruk tadi, yang dalam riwayat Imam Ahmad itu buruk itu tadinya ketika Nabi Muhammad mau naik, buruk itu kan tinggi. Nabi Muhammad agak kesulitan naiknya itu. Nah, itu diceritakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, agak kesulitan. Kemudian kata malaikat Jibril, ya buruk, Abi Muhammadin taf'alu hadza. Hai buruk, berani-beraninya kamu berbuat begini kepada Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad itu apa? Hamba Allah yang paling dimuliakan oleh Allah. Mendengar kata-kata Jibril begitu, kemudian buruk langsung ngedeprak, langsung ke bawah gitu dengan bercucuran keringat, sampai bercucuran keringat. Nah, ini berarti real, ya. Kita lebih tepat memahaminya dengan yang real.